Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara. Kasih salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi cek suara nih, udah masuk belum ya? Ini lagi hujan nih, doa terkabulkan ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Insyaallah. Kita berdoa yang baik-baik biar pendengar, penonton semuanya mendapatkan rahmat Allah, diampuni semua dosa dan kesalahannya, diberkahi oleh Allah, dijaga dan dilindungi dari semua kejahatan, kekufuran, kemunafikan, insyaallah amin ya rabbal alamin. Amin. Dilindungi dari kejahatan orang-orang jahat dari manusia dan jin. Temanya apa, Kak? Belum nih, kita gabung, kita nunggu dulu nih. Nggak lama loh, kita kan sambil menunggu sholat isya kan, habis sholat maghrib ya. Kayaknya udah masuk kali ya, Mia. Suaranya udah masuk belum ya? Udah boleh sudah. Ini sersan. Sersan. Serius tapi santai ya. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua insyaallah. Amin. Insyaallah kita mulai sekarang aja ya, karena waktu singkat banget. Sebelum isya kita ngisi waktu isya. Tema kali ini insyaallah kita ngebahas tentang Islam dan bullying. Bullying nih. Bullying itu Apa sih bullying? Bullying itu riksa ya, penindasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang untuk yang memiliki kekuatan bertujuan untuk menyakiti atau menindas orang tersebut gitu nih. Ya, banyak terjadi anak-anak, remaja, orang tua, wanita, siapapun mungkin pernah punya pengalaman dibully ya. Nah, kita bahas apa enggak? Kita umum aja sih Mi, nggak harus anak-anak, nggak harus, kita umum. Biasanya gini Mi, yang kakak kita ngobrol santai ya, pemirsa. Kita ngobrol santai kayak misalnya gini Mi, nggak sengaja kebanyakan anak itu dia nggak nyadar bahwa dia sedang membuli itu karena faktor dia juga dapat perlakuan yang sama di rumah gitu Mi. Misalnya dengan nggak sengaja orang tua bercanda, gendut sini, hitam, pendek gitu. Padahal maksudnya sih bukan mau menghina anak ya kan, nggak mungkin ya, cuman lebih ke bercanda sih, cuman jatuhnya kan ada yang kan kita nggak tahu nih anak ini suka apa enggak, nerima atau enggak, dan dia ngelakuin hal yang sama ke temennya gitu Mi. Gini, kita karena ini bagian dari bincang serius tapi santai dalam fikih nisa ya, yang kita kaitkan dengan nilai-nilai keimanan kita. Umi mau cerita dulu nih. Sebenarnya bullying ini artinya pelecehan, penindasan, penghinaan ya, atau semua bentuk-bentuk yang merendahkan orang, menyakiti orang ya, itu kan namanya bullying. Sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dulu. Udah lama, udah sejarah lama ya. Kita lihat bagaimana Qabil dan Habil ya. Jadi biasanya nih yang namanya bullying ini itu terjadi adanya ketidakseimbangan kekuatan, ketidaksetaraan posisi, atau mungkin perbedaan kekuatan, kelemahan. Jadi yang merasa memiliki merendahkan yang tidak punya, yang lemah, yang besar merendahkan yang kecil. Jadi kalau istilah tuh semuanya masuk ke dalam istilah bullying ya. Nah jadi dari masalah kecil sampai besar itu nggak lepas dari bullying ya kan. Tadi kakak cerita mungkin anak kecil atau mungkin dia membuli nggak tahu, nggak sadar dan bagaimananya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam masa pra-Islam dulu, sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, itu sebenarnya sudah ada itu perilaku bullying yang tidak hanya dilakukan oleh individu-individu, tapi juga mungkin negara ya, yang negara kuat itu membuli negara yang lemah ya. Bahkan Indonesia aja dijajah berapa tahun, jadi Jepang tuh ya membuli ya dengan berbagai cara dan bentuk. Jadi artinya bahwa ya namanya bullying itu kan bentuk penghinaan, perendahan, penyepelean, pelecehan, pokoknya dianggap apa gitu ya, ya nggak ada apa-apanya lah, mungkin diolok-olok dan segala macam. Memang sangat menyakitkan sekali, dan itu bullying ini terjadi sepanjang sejarah umat manusia dan sepanjang kita hidup. Bullying itu selalu ada. Nah sekarang kan kita ingin bicara pandangan Islam itu seperti apa ya. Justru Islam itu hadir untuk membenarkan, meluruskan, memperbaiki
manusia. Jadi kalau Rasulullah itu kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat kondisi-kondisi sekarang nih gimana sih? Ini kita tahu tuh. Dari dulu juga udah tahu Islam tuh diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini sekarang nih masalahnya gimana solusinya? Kan gitu ya, Kak ya. Gimana nih solusi misalnya dalam ya kemarin tuh ada kasus ya, anak SMP ya dibully bunuh diri ya. Oh iya. Terus banyak sih kasus-kasus ya, anak SD juga ada kok. Iya, terus akhirnya tekanan mental, stres dan segala macam. Nah, kita lihat dulu ya, kita dudukkan persoalannya ya. Gimana sih Islam memandang, seperti apa sih solusinya gitu ya. Bahkan mungkin bukan cuma sekedar anak ya, kayak pasangan juga suka gitu. Misalnya ada kekurangannya dia bercanda apa, nggak sengaja yang menyakiti identik dengan nyakitin nggak sih ya, bully itu kan? Iya kan nggak ada. Kalau bercanda itu, kalau mungkin ada yang sadar, ada yang tidak, itu udah masuk perilaku bully ya. Iya. Nah, sekarang kita gimana, kita bicara Islam ya, gimana sebenarnya? Pertama nih ya, kalau kita ingin membersihkan, meluruskan, meniadakan kali ya dalam lingkungan kita, tanamkan ilmu agama pada anak sejak kecil. Ya, bahwa harus saling dihormati. Ini kadang-kadang begini loh, orang tua misalnya tinggal di kompleks, kemudian anaknya main dengan tetangga di kompleks yang orang kampung ya, terus kan orang tuanya merasa gimana, terus kan secara tidak sadar itu ya mengajarkan jangan main sama orang kampung tuh, yang dekil, yang bulukan, yang budukan dan segala macam. Itu kan sebenarnya bully ya. Nah, orang tuanya ini, jadi ini ada 1 dan 2 ya. Pertama, tanamkan agama pada anak sejak kecil. Artinya orang tua yang paham agama, dia tidak akan mengajarkan anak-anaknya yang melakukan perbuatan yang bertentangan. Pasti dia akan menghormati ya. Jadi pendidikan agama itu ya enggak untuk anak, orang tua juga ya. Jadi yang pertama, tanamkan pendidikan agama kepada anak sejak kecil. Kemudian yang kedua, orang tuanya mampu dan harus jadi contoh bagi anaknya. Karena kadang-kadang bully ini kadang-kadang ditularkan dari orang tua, pola asuh ya. Kadang-kadang mungkin bercanda ya, kalau orang tua ini paling pesek nih, ih kamu tuh paling jelek nih gitu ya. Akhirnya anak itu merasa gimana gitu ya. Jadi sebagai orang tua ya memang perlu tidak hanya mempelajari ilmu agama, ilmu parenting juga ya. Kan kadang-kadang kita juga gitu, ini pesek nih satu nih, yang lainnya cantik, itu kan bully juga ya. Nah, akhirnya mentalnya tuh kena banget ya. Mungkin dia jadi minder. Bisa minder, itu korban bisa minder. Nah, pelaku itu jadi sewenang-wenang, jadi jumawa gitu ya. Nah, bisa nggak sih kakak potong, maaf nih, bully perilaku bully ini masuk kategori dosa nggak Mi? Kita ini pasti itu dosa ya, karena dalam surat Al-Hujurat. Jadi ajaran Islam itu luar biasa kan. Ajaran Islam itu diberikan kepada umat manusia karena rahmatan lil alamin, itu untuk mengatur perilaku. Bahkan kalau kita lihat ya, sampai masalah mengolok-olok, mencela, gibah, itu tuh ada loh ayatnya ya, surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Gunjing aja tuh nggak boleh gitu ya, jelek-jelekin ya. Nah, subhanallah ajaran Islam. Contoh misalnya masalah larangan bully ini ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengolok-olok ya sukhriyah, mengolok-olok. Jadi kan mengolok-olok itu kan bentuk bully ya, salah satu bagian dari bentuk bully, mengolok-olok, mencela, menghina. Kemudian juga wala talmizu anfusakum, jangan memanggil dengan gelaran yang tidak disukai. Kemudian juga di akhir ayat ini ya, Al-Hujurat ayat 11 ini, famal lam yatub faulaika humudz zalimun, barang siapa yang enggak tobat mereka orang zalim. Jadi orang yang membuli itu adalah orang zalim. Bully itu kan mungkin kalau pada saat zaman dulu Nabi Adam, bully kan mungkin dari perilaku dan perkataan ya mungkin ya. Ya bahkan tindakan juga sih. Iya, perilaku, tindakan, perkataan. Nah, maksud kakak kalau di zaman sekarang kan ini loh zaman sekarang kan ada sosial media nih. Misalnya dia ngomentarin ya apalah pokoknya dengan kalimat negatif gitu, misalnya entah jadi dia mengomentari kata-kata yang misal gini ih anaknya kurang gizi, ih anaknya kecil banget sih, kok nggak cantik, pede banget gitu atau apalah gitu misalnya yang ada di sosial media gitu ya, maksudnya
Ya, itu keluar kan dari hati kan itu. parah banget itu ya. Itu Artinya lebih ya? gini, media sosial tuh kan ada di tangan sekarang. Itu jauh lebih berdampak ya daripada dengan tetangga. Tetangga sekarang kan orang bergaulnya kadang-kadang, tapi dengan media itu ya Allah, makanya kita perlu memiliki etika dalam bermedsos. Nanti kapan-kapan kita bahas ya etika iya. media sosial ya. Boleh. Jadi semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya tadi kita sebutkan ya, tanamkan ilmu agama nggak hanya kepada anak, kepada kita juga sebagai orang tua, mana yang harusnya, mana yang tidak. Kadang-kadang bully dari nama juga kali ya. Iya, bisa jadi. Nah ini sebagai orang tua ya, misalkan ketika kita ingin menanamkan kepada anak kita supaya kalau suatu saat dibully mereka punya daya tahan, punya imun. Jadi artinya di sini orang tua tuh perlu melatih anak supaya tahan gitu, tahan banting. Jadi mentalnya tuh harus jaga. Jadi jangan dibully pula oleh orang tuanya. Ih kamu nih memang ini nih paling jelek, pinteran juga teman Meski kamu. anaknya ada kekurangan ya, Mi. Iya, artinya di sini terimalah apa adanya anak kita itu, kemudian tanamkan dirinya untuk mampu menjawab, melindungi atau mungkin melatih mental. Misalnya gini Kak, ih kamu gendut, emang kenapa? Aku berarti giziku cukup dong, nah, gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak Dia itu bisa membalas? menanggapi dengan positif. Ya, jadi ajarkan anak itu mampu untuk membela dirinya. Ih kamu hitam kan manis gitu misalnya ya. Ih kamu pesek kan baik hatinya gitu ya. Jadi artinya jangan diam langsung. Ini memang kembali kepada keluarga ya. Jadi orang tua itu bertanggung jawab untuk membentuk, melatih anaknya biar tahan dan kuat. Tapi jangan juga jadi pembuli. Ya kan ada yang anak yang karena dia, ini banyak faktor ya. Kenapa anak menjadi pembuli? Bisa jadi karena dia meluapkan rasa kecewanya terhadap keluarganya. Mungkin dia melihat contoh, mungkin dia melihat bapaknya yang membuli ibunya, Iya, atau sebaliknya ibunya membuli anaknya atau marah atau apalah ya. Dalam kondisi marah ya, Mi. Dalam kondisi marah Atau bercanda. Ya kalau bercanda sih sebenarnya beda ya kalau bercanda ya. Tapi ini buat orang tua nggak boleh loh bercanda dengan hal-hal yang terkait dengan fisik ya. Ya kalau itu kan bisa bully ya. Kita kan tahu dalam ajaran Islam ya, fisik kita ini kan ciptaan Allah, nggak boleh di ini. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah SAW sendiri tuh kalau makan saja tuh nggak mencela makanan kalau makanannya nggak enak, nggak suka nggak enak. Oh kalau kita langsung deh. Iya pasti kok. Nah terus kemudian juga ini apa namanya, kita juga sebagai orang tua menanamkan kepada anak supaya dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Artinya anak ini ketika apa yang harus dia lakukan ketika ada yang membulinya, dan upayakan memang anak ini terbiasa bercerita kepada orang tua ya. Kan ada yang terbuka ya, jadi dia begini, aku begini, aku di ini nih gitu ya. Jadi ini memang masalah-masalah kita semua yang perlu penanganan ya, perlu penanganan. Yang korban bully dan pembuli itu hendaknya ya memang butuh waktu proses ya, karena ini kadang kalau dapat dari pola asuh nih memang sangat lama ya prosesnya ya, karena memang butuh kesadaran, butuh pemahaman ya. Makanya kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita, orang-orang tua kita ini yang ada ini memahami bagaimana tuntunan Islam ya. Gitu Kak. Apalagi nih? Ya, mungkin kalau ada yang mau nanya juga boleh sekalian di komen kalau ada yang mau nanya. Gini kali ya, misalnya kalau anak-anak nih ya kan suka di sekolah tuh ya, dibully sama temennya, diapain. Nah itu boleh juga tuh orang tuanya mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan apa, membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Misalnya anaknya bilang tuh yang suka bully, suka nyakitin, ajak dia ke rumah, jangan dimarahin pula ya. Kalau dimarahin nanti anak kita jadi sasaran ya. Ajak dia, kasih dia makan, terus di ini kenapa, dibaikin gitu ya. Mudah-mudahan ketika dia merasakan bahwa orang tua dari anak yang dia bully itu, dia bisa akan baik kepada anak tersebut ya. Jadi ini memang butuh lapang dada. Ini kalau yang anak ya Kak ya. Anak nih. Nah, anak, kita cerita anak ya. Kalau misalnya keluarga ya paling balik-balik lagi komunikasi. Ya memang masalah komunikasi itu memang perlu di ini ya, hati-hati banget ya. Ini kita sebagai umat Islam ini perlu penyadaran untuk diri kita. Atau kayak gini deh Mi, misalnya ada ulama kita yang misalnya kita lagi nonton, ya namanya ulama juga orang manusia, anggaplah dia misalnya terucap atau punya apa ya statementnya yang
keliru gitu. Kemudian kan kalau di Indonesia ya gitu ya, kalau satu keliru dibully langsung rame-rame, ustadznya sesat, ini aja saya gitu gimana Mi? Gini, eh, kalau kita sebagai umat Islam ketika melihat kekeliruan orang itu perlu diluruskan kalau memang itu keliru, tapi nggak boleh dibully. Bahkan Umi pernah membaca hadis riwayat Imam Tirmizi, walaupun hadisnya dhaif tapi matanya bisa kita akui ya, benar gitu ya, walaupun hadisnya statusnya dhaif. Itu di situ disebutkan bahwa orang yang pernah mencemoohkan, merendahkan ya, atau mungkin menghina ya. Nih gimana kalau dia mencela tapi di hati aja? Tunggu dulu, Umi belum jelasin. Jadi orang yang mencela saudaranya, mencemoohkan saudaranya atas perilaku saudaranya, suatu saat dia akan melakukannya. Jadi artinya orang yang pernah menghina orang lain ya dari hatinya, itu dia nanti akan lakukan apa yang pernah dia hina. Itu hati-hati tuh, itu biasa terbukti. Ngomongin orang apa, nanti dia sendiri yang ngelakuin atau terjadi pada dirinya. Nah, tadi lanjut ya, kalau di hatinya gimana? Allah tahu apa yang di hati kita. Ya, artinya kalau hati yang bersih, itulah yang kita harapkan ya, hati yang bersih dari semua sesuatu apapun terhadap orang lain. Makanya dalam Al-Quran kan, man ata biqalbin salim yaumala yanfa'u mal wala banun illa man ata biqalbin salim, hari dimana nggak manfaat lagi harta dan anak kecuali yang datang dengan hati bersih. Jadi upayakan ya, ini buat kita semua, buat Umi, buat kakak, buat kita semua, bagaimana hati kita bersih dari semua bentuk celaan terhadap orang. Bahkan kalau perlu doakan orang. Ada sebuah hadis riwayat ya, itu bukan dalam hadis Nabi itu sebutkan ya, orang yang pernah mencela orang lain ya, artinya dulu ya, sekarang bertobat, doakanlah ya Rob, ya Allah, mudah-mudahan dengan celaan itu menyebabkan dia dekat denganmu. Jadi ini bagian dari untuk taubat kita ya, yang pernah mencela orang, yang pernah, kalau bisa mah celaan itu ganti doa aja deh. Doa misalnya melihat orang-orang yang barangkali tidak berkenan di kita ya, kita doakan ya Allah, mudahkan ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah, dan seterusnya ya, untuk kebersihan kita juga ya. Ada orang yang udah jelek perlakunya, nauzubillah gitu ya, ini orang mendingan mampus sekali, nauzubillah misalnya gitu. Atau enggak ya gitu Mi, misalnya mencela tapi dalam hati sih dia komentar fisiknya lah, atau mungkin cara bicaranya, atau mungkin apalah, tapi dalam hati aja dia. Atau mungkin kayak Khodimah juga gitu Mi, Mbak gitu, misal kadang kita karena ngerasa dia kan dibayar gitu, jadi kita bisa seenaknya ngomong, seenaknya memperlakukan dia, makan misalnya ya Mi, jadi ngebeda-bedain ya, ini ya. Kalau Mbak makannya nggak boleh bareng sama yang menggaji gitu. Ini kayaknya bukan masuk bully, itu masuk ke dalam kriteria sombong ya. Jadi artinya gini, ini bully dengan sombong tuh mungkin satu teman, satu apa bully sama sombong itu adik kakak. Maksudnya gimana sih adik kakak? Orang membuli itu kan sebenarnya ada rasa sombong, ngerasa dirinya rasa diri paling lebih. Jadi biasanya kesombongan itu dimiliki oleh orang yang punya kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan fisik kali ya, ganteng, cantik, kelebihan apalah, pokoknya punya kelebihan. Nah tadi khodimat misalnya, ini hati-hati buat kita juga semua ya. Kadang-kadang ada rasa khodimat ini nggak ada apa itu ya, khodimat sama itu. Kalau kita kan khodim akan ada kalau yang di sepatu ada yang nggak paham nih, gitu. Khodim mbak ya, mbaknya atau ART, asisten rumah tangga. Jadi ini kadang-kadang ada rasa gitu ya. Jadi ini kembali ke hati kita. Jadi sombong dengan bully itu adik kakak ya. Bully itu bentuk perilaku dari kesombongan yang ada di dalam hati gitu ya. Tapi bully itu tidak sombong itu masih banyak ya dalam hal-hal. Nah kadang-kadang gini loh, kalau sombong naik mobil nih, mobilnya mungkin tahun baru, terus lagi jalan ada mobil yang tahun lama agak ini ya, langsung dimaki-maki. Itu juga bentuk kesombongan loh, atau merendahkan ya, orang gimana sih. Jadi artinya ya itu kan ada di sini ya. Makanya dosa
intinya berdosa paling besar Mm. itu adalah dosa yang disebabkan oleh hati, dosa sombong. iri gitu, semua penyakit Sombong, hati. sombong itu la yadkhulul jannah man Oh, kana iya. fi qalbihi minal kibr, itu ya, nggak akan masuk surga orang yang punya rasa Rasa sombong sombong di hatinya. di hatinya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita ya, keluarga kita dari semua hal ya. Ini butuh proses, insya Allah terlindungi, terjaga dari semua bentuk bully ya. Intinya kalau kita mau belajar agama, kita mulai deh belajar. Tapi mungkin gak sih perilaku bully, ada juga kan orang ngebully tapi emang dia power gitu. Terus ya kakak pernah denger gitu ada ustadz yang bilang kesombongan, tapi ini untuk agama ya atau apa ya, jadi kesombongan dibalas dengan sombongan gitu. Kesombongan terhadap orang yang Iya, sombong itu sodakoh ya. Ya, itu gimana menurut mungkin bukan bully kali ya, Iya. Artinya di sini kalau bully itu ada contohnya nggak, misalnya kalau orang-orang yang tidak beriman. Ya itulah, misalnya ada oknum-oknum yang gak suka sama ulama, kemudian dia caci maki ulama, ya dia ngomong sembarangan aja, apa aja tentang Islam tuh asal aja lah dia sebut-sebut itu. Akhirnya ya Terus kita boleh nggak ngeladenin gitu ya? iya, bukan masalah karena dia udah masuk ke ranah, mungkin ya ini bisa berpengaruh ke masyarakat, misalnya kan hal-hal viral gitu loh, ngomong sembarangan misalnya apa, takutnya khawatirnya ya orang percaya gitu sama omongan dia gitu loh, jadi ikut membenci ulama atau siapa ya. Jadi memang dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, tolaklah ya kejahatan itu dengan ini ya, bainahu wa baina itu ka'annahu waliyun hamim, itu artinya gini, dilihat faktor ya, kenapa dia sampai menghina ulama. Bisa jadi karena ada buzzer gitu ya, atau mungkin buzzer ya, atau ada, nah kalau yang kayak begitu tuh ya na'udzubillah min dzalik, bagaimana kita mau membela sementara mereka itu banyak gitu ya. Nah sekarang kalau di hadapan kita paling kita bisa ini ya, meluruskan bahwa tidak benar apa yang dia lakukan. Bahkan sekarang ada undang-undangnya Kak. Gimana sekarang kita balik, kalau misalnya yang melakukan pembulian itu justru ulamanya nggak sengaja gitu, Mana misalnya ada ulama membuli nggak sengaja, bukan ngebully sih, maksudnya nggak sengaja melakukan sebuah kesalahan gitu. Terus ya dia ngungkapin sesuatu yang kayak apa ya, bukan bully maksudnya. Bagaimana kalau ulama itu berbuat salah atau salah omong, salah ucap gitu. Terus apakah itu menyinggung perasaan orang atau tidak? Ya enggak, maksudnya sikap kita tuh apa kita yang negur atau yang harus gimana gitu. Jadi gini sih sebenarnya, kalau ada ustadz atau sebenarnya gini, ini kembali kepada media sosial ya. Kadang-kadang informasi yang kita dapatkan itu sepotong-sepotong gitu ya. Jadi artinya mungkin ada orang yang mendengar potongan ceramah, kemudian dia potong, kemudian dia viralkan, padahal maksudnya bukan itu. Jadi intinya sih sebenarnya kita sebagai umat Islam itu husnuzon itu penting ya. Kemudian termasuk ini juga Kak, nanti ini masuk di bagian media sosial ya, bahwa jangan sampai ngadu-ngadu antara ulama ini diadu. Ini katanya kita juga nggak boleh ini ya ngomong ke orang dengan ini katanya begini, katanya begitu ya. Ya artinya gini, kita katakan misalnya kita mendengarkan kajian nih dengan suatu ustadz misalnya, terus kita mengadu, ustadz pandangannya kan berbeda dengan pandangan ustadz yang lain, terus kita adu, ustadz kalau menurut ustadz itu nggak begitu tuh begini, itu sebenarnya nggak boleh, nggak boleh. Artinya kalau memang berbeda kita dengarkan, memang setiap dalam agama itu kan kalau kita bicara fikih pasti ada perbedaannya, nggak perlu diadu-adu. Kita dengerin, apalagi sekarang ini ya na'udzubillah min dzalik ya, mungkin biar viral ya, biar banyak pengikutnya, antara ini diadu kemudian diupload, akhirnya semua jadi yang berantem tuh umat Islam. Iya, karena na'udzubillah min dzalik. Ini diadu-adu. Iya, begitulah Kak. Selanjutnya gimana nih Kak nih, kita masih setengah 8 ini aja kali ya, sebagai ada yang bertanya, kalau ada yang nanya karena waktunya mepet kali ya. Ya, bullying ada ini nggak sih doa penguat hati sebenarnya. Kadang kayak misalnya apa ya nggak usah jauh-jauh, mungkin ini ada
kita ngelakuin sesuatu yang baik aja ada aja pasti yang nggak suka gitu. Gimana menghadapi orang-orang yang mentalnya tidak kuat, dikritik dia sakit hati, jadi takut, akhirnya nggak berani ngapa-ngapain karena enggak ntar aku dianggap jelek gitu sama orang. Sebenarnya sih itu minta kesabaran ya, doa kesabaran ya. Kalau kita memohon kepada Allah diberikan kesabaran itu ya, Allahumma ja'alni syakuron wa ja'alni soburon itu. Mi, pembulian yang sekarang masih jelas dari negara, maksudnya di sebuah negara ya gitu kan, kayak Palestina sama Israel kan juga bukan itu bagian dari pembulian nggak sih? Iya, pembulian juga lebih parah itu, lebih parah itu yang kayak gitu. Makanya ada hal-hal yang lebih parah daripada itu tuh harus dilawan ya. Jadi artinya gini, orang yang dihina, dilemahkan, dizolimi, orang-orang yang disepelekan, yang direndahkan, orang-orang yang haknya diambil itu harus dibalas gitu ya. Apalagi yang terkait dengan tanah air ya, kita harus rebut itu ya, harus kita kembalikan kepada sesuatu yang hak kita juga kan. Oh iyalah, itu kan hak kita. Karena memang kita harus menjaga 5 ya. Artinya di sini adalah tadi jawa, kemudian harta, nasab, keturunan, itu semuanya tuh harus dijaga ya. Nah, itulah umat Islam harus tahu apa yang dia miliki, apa haknya harus dipertahankan. Hati gitu, juga ya Mi, harap bersih terus gitu. Jadi kita nggak mudah mengomentari orang, menilai orang, ya nggak sih Mi? Itu juga bagian kan? Itu semuanya kembali kepada pemahaman ya Kak ya. Artinya kalau kita memahami bahwa kita ini adalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah, Rasulullah itu untuk memperbaiki akhlak manusia, tentu kita akan berusaha untuk mengikuti Rasulullah. Tapi gimana caranya? Ya berarti memang harus mendalami agama. Ajar, jadi kita belajar terus. Belajar terus, dengarkan kajian-kajian, punya lingkungan yang baik. Kalau lingkungan yang nggak baik ya kebawa lah gitu ya. Makanya penting sekali. Kalau kita pengen berubah itu harus salah satunya berubah dari kita keluar dari lingkungan yang selama ini ya. Jadi yang namanya tobat itu Kak ya, jadi kan ini kalau kita mau berubah nih ya, ini contoh aja. Ada orang yang telah membunuh 99 orang. Terus dia mau tobat karena memang bayangkan ya 99 orang dibunuh. Dia mau tobat, datang ke seorang ulama. Ya banyak banget kamu yang kamu bunuh. Terus kalau gitu ada nggak ampunan untuk aku tobat? Nggak ada, katanya udah banyak kan, dibunuh lagi jadi 100. Coba ya. Tapi karena dia punya keinginan juga untuk bertaubat, dia tanya lagi kepada orang yang tepat ya, masih adakah pintu taubat yang terbuka untukku yang aku telah membunuh 100 orang? Apa kata beliau? Ada, tapi kamu harus pergi dari sini, jauhkan tempat ini. Jadi lingkungan. Artinya kalau kita mau terhindar dari perilaku ya atau pelaku bullying ya, kita mesti menghindar dari lingkungan tersebut, karena lingkungan itu pengaruhnya sangat berat, sangat kuat. Korban maupun pelaku ya. Kalau korban itu memang perlu direhabilitasi Kak ya. Kalau sampai kena mental. Iya, kalau sampai kena, kalau pelaku ya itu perlu disadarkan. Ya. Nih kalau misalnya ada nih pelaku bullying nih, wah pokoknya dia bully waktu di SMP atau SD atau SMA lah, terserah ada, pokoknya ini dia tukang bully lah dan menyakiti banyak hati teman-temannya dan lain-lain. Akhirnya kan mereka kuliah, bekerja. Nah si pelaku ini tobat, aduh dia melakukan penyesalan itu gimana tuh? Kan teman-temannya banyak tuh yang dibulin, apa dia harus datang minta maaf? Iya, harus minta semuanya, ke semuanya. Iya, kan ada hadis ya, seseorang yang bangkrut tuh yang bukan berarti dia kehilangan harta bendanya, tapi yang bangkrut itu adalah ketika di hari kiamat nanti dia punya banyak pahala sholat, puasa, zakat, tapi dia nggak dapat apa-apa, dia kebagian dosanya. Nah itu dia orang-orang yang membuli, orang-orang yang mencemoohkan, menyakiti orang lain ya, atau menggibah ya, itu nanti di hari kiamat itu pahalanya itu diberikan kepada orang yang disakiti, yang dizolimi. Nanti kalau nggak ada lagi pahalanya, dosa orang itu ke dia, maka dia orang bangkrut. Maka cara taubatnya ini kan kaitannya dengan dosa. Dosa itu ada 2, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah kita tinggal taubat nasuha, memperbaiki diri, menambah ibadah, amalan sunnah, bereslah ya, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa sama manusia gimana? Itulah. Artinya ya harus minta maaf, kejar terus gitu, tunggu maafnya. Itu baru pembuli ya. Kalau misalnya ada yang gak maafin nih, baru itu diserahin sama Allah ya.
ya misalnya ditindas sama, kita ngomongin hal luas deh misalnya gitu ya, ada pemimpin yang ngebantai rakyatnya gitu, kayak mana tuh kalau dia tobat nih? Gak mungkin ya, atau ya mungkin lah misalnya dia tobat, kan gimana dia ngebunuh misalnya ya jutaan, atau menzolimi rakyatnya ya, gitu ya, menzolimi ya gitu. dia harus minta maaf kepada rakyatnya. Kalau rakyatnya memaafkan, selesailah dia. Kalau enggak, urusannya di akhirat. Makanya ngeri deh, kan suka ada tuh ya di pengadilan tuh ya, suka ada, saya tunggu di akhirat ya, masih ada pengadilan Allah tuh, bahaya banget tuh ya, luar biasa. Umi ada yang nanya dari Eni titik Dwis, bagaimana sikap kita apabila anak kita yang sedang di pesantren dibully oleh teman-temannya? Nah ini juga banyak nih Mi. Oh iya, pesantren ini memang kasus-kasus yang banyak terjadi ya. Ini sebaiknya dibicarakan dengan pihak pengelola pesantren ya, artinya ini kan di bawah pengawasan dan kita kan orang tua kan bukan di pesantren, jadi harus dibicarakan ini kadang-kadang nggak ngomong, jadi artinya duduk persoalannya harus ditegaskan. Intinya kita harus dapat informasi tidak hanya dari anak kan, kalau anak kan ngadu ya, aku nih begini. Nah itu kita sebagai orang tua ya, dilihat anak ini sejauh mana pengaruhnya terhadap bully temennya. Kalau dampak sudah dari bully temennya, kalau dampaknya udah aku nggak mau lagi ke pesantren, jangan dipaksa ini, ya, itu nggak bisa dipaksa, artinya perlu tapi ini. jangan dikeluarkan juga, dibicarakan dengan ini ya pihak pengelola pesantrennya, ini anak saya ini nggak mau lagi di pesantren, ini ada apa ya, kasusnya bagaimana itu. Jadi ini penting ya buat pengelola pendidikan ya, bagaimana anak-anak ini jangan pernah terjadi pembulian tanpa sepengetahuan. Kalau ada itu diberikan takdib itu pengajaran ya. Ya jadi sementara anak juga mentalnya harus dikuatkan. Iya, kayaknya itu juga penting ya Mi, kuatin mental anak gitu. Jadi diajarin aja, mungkin sejak kecil kali ngajarin Kak ya. Misalnya kan kalau kecil suka ada yang ngebully ya. Misalnya, kamu ceking kayak tiang listrik misalkan ya. Tapi kan kuat. Gitu. Tiang listrik kan tinggi, kuat gitu. Jadi diladeni aja, jangan sampai nangis apa gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau terjadi di pesantren, bicarakan dengan pengelolanya ya. Mi, terus ini Mi, satu lagi. Ini kan yang Umi pasti tahu, dia juga beritanya satu tuh. Apa tuh? Ustadz di pesantren tuh Mi. Kalau kakak bilang itu bentuk pembulian ya, sampai dia bisa menghamili murid-muridnya. Karena kan dia parah ya. Itu pembuli juga kan, salah satunya karena dia melakukan tindak itu kan, ya Allah, astagfirullah, itu kayak nggak bisa dimaafkan banget. Jadi itu gimana tuh Mi? Maksudnya kalau dia tobat nih, pelaku tobat, harus kayak apa sih? Gini Kak, ngebayangin ya, Umi sebagai orang tua ya, pengen anaknya ngapal Quran, ternyata hamil, ya Allah, hamilin lagi sama ustadznya misalnya. Jadi gini, yang kayak begini mah lebih dari parah ya. Makanya ustadz itu, misalkan ya ada orang yang melakukan tindak kejahatan, itu perlu dihukum. Makanya dalam Islam itu kan ada hukum hudud ya, ada hukum ta'zir ya, ada hukum kisos ya. Kalau hukum had atau hudud itu kan setimpal. Misalnya dia apa? Dia telah memperkosa ya, atau berzinah. Makanya kalau memang kita di negara, kalau dalam ini omongan Umi bahaya nih. Kan Umi bilang harus setimpal, orang kalau diperkosa. Nah, Umi selesaiin dulu kata-katanya. Nanti orang nanggepnya gimana ya Umi? Ya artinya ya itu kan bentuk pelecehan ya. Jadi orang yang melakukannya itu dalam hukum Islam itu berat Kak. Nah, harus dibalasnya seperti apa gitu Umi? Kan Umi bilang kisos. Ini mau dijelasin, bukan kisos. Kisos itu kalau dibunuh kan ada hudud, ada kisos ya. Ini kita bicara hukum agama ya, bukan hukum pemerintahan. Kalau pemerintah itu ada lagi hukumnya kan. Kalau dalam hukum agama itu yang sudah menikah kemudian dia berzina itu dirajam sampai mati. Kenapa kok serem banget ditimpuk pakai batu? Iya, karena orang yang berzina itu adalah pengkhianat. Dalam Islam tidak disuka, Islam itu tidak suka dengan pengkhianat. Maka ya arti itu juga harus ada saksi juga ya. Nah kalau di negara kita kan itu hukumnya yang setimpal itu ya di penjara berapa tahun, banyak lah gitu. Apalagi bisa meninggalnya di penjara kali gitu ya. Nah itu contohnya. Maka kita sebagai orang tua ya Allah, kalau mau masuk pesantren tuh lihat-lihat dulu lah pesantrennya ya. Tapi gimana tuh Mi hukumnya? Seandainya dia dia taubat nih ya, kan kita ngomongin masalah taubat. Berat dong, banyak korbannya, udah hamil, melahirkan, ada berapa anak dari satu orang itu gitu Mi. Kalau taubat dosa kepada Allah ya, itu kan dia pasti menanggungnya ya, terhadap orang tersebut ya. Dia apakah dia mau minta maaf, apakah dia maaf atau tidaknya. Kan masalahnya kan puluhan nih, nggak mungkin dong dia nikahin 10-10-nya gitu loh, maksud kakak. Misalnya kan 10 lebih gitu.
anaknya banyak, oke lah kalau misalnya dia emang jadi punya tanggungan ya, yang kalau anak sudah lahiran kemudian dia tahu di keberadaan anak itu, malah siapa tahu ada korbannya nggak mau anaknya karena dia. Jadi gini Kak, Aduh, ya kalau Allah. kejahatan terhadap manusia itu pasti dia dosanya di hadapan Allah, dan juga manusia itu juga kan tanggung jawabnya kan nanti di hadapan Allah ya. Nanti ya kalau memang dia tidak, yang korban itu tidak mau memaafkan, ya tanggung jawab, resiko dia di akhirat. Nggak usah deh yang kejahatan kayak gini, ngutang aja tuh, hati-hati. Ya. Orang yang berhutang tuh ya, Itu bully nggak sih? bukan Oh, bully. enggak, soalnya Itu gini, biasanya mengambil orang hak yang orang. mau ngutang baik-baik, giliran ditagih digalakan dia. Nah, itu mah bukan bully, itu kebangetan, itu mah nggak tahu diri ya. Jadi orang yang berhutang kemudian dia meninggal, dan yang menghutangi nggak ridho, nggak ikhlas, itu dia seperti pencuri nanti. Walaupun 1000, Mi. Iya. Oh. Hak orang tuh nggak boleh loh. Innalillahi. Jangankan gitu, Umi mau cerita deh. Satu butir kurma saja kemakan itu udah. Jadi cerita ada Ibrahim bin Adham. Jadi dulu nih, ulama dulu, waktu dia mau ke Masjidil Aqsa, itu kan dulu masih sebulan naik jalan itu ya, belum ada pesawat ya. Itu di Mekah tuh dia ini beli kurma untuk bekal. Terus ada yang jatuh, lagi ditimbang ada yang jatuh satu. Nah dia pikir tuh yang dia beli, kan kita juga kan bisa, ini yang saya beli jatuh, dimakan, bismillah dimakan. Nah udah tuh ya, terus dia udah timbang itu ya, terus udah dibayar dah, terus berangkatlah dia ke Masjidil Aqsa. Sebulan loh. Sampai ke sana, masuk masjidnya, sholat dan segala macam, terus tertidur karena lelah, mimpi ada 2 malaikat yang duduk mendampingnya di kepala dan di kaki, terus mengatakan, kasihan ya orang soleh ini. Ibrahim bin Adham tuh orang soleh ya, ulama lah, kasihan dia, gara-gara dia makan sebutir kurma aja dia sholatnya, ibadahnya nggak diterima. Nah terus dia kenapa gitu ya, karena itu kan bukan milik dia, bukan hak dia, kan dia belum bayar. Yang jadi dianggap itu punya dia, kan dia belum bayar. Dia nanya dulu mestinya gitu ya. dia ngomong gitu ya. Akhirnya kasihan ya dia, akhirnya dia bangun merasa bersalah, udah lama pula, udah sebulan ya, balik lagi dia tuh ke Mekah. Jadi 2 bulan perjalanan itu hanya untuk minta dihalalkan. Terus dia cari itu ya di pasar itu, di mana dia Allah, kayak mana itu, dapat tuh pedagangnya, tapi kok muda ya. Terus dia tanya, saya dulu 2 bulan yang lalu beli kurma di sini, bapak-bapak yang dagang, oh itu bapak saya udah meninggal. Nah terus dia cerita, saya makan kurma satu belum minta dihalalkan ya. Oh ya Kak, saya menghalalkan, tapi bapak saya punya anak 11, karena kan nanti kan warisan ya. Dikasih tahu lah rumahnya tuh 11, dia minta maaf satu-satu. Artinya apa? Walaupun ya sebutir kurma yang bukan hak kita apapun, itu akan diminta pertanggungjawaban. Berarti gini nih, simpelnya kalau kita lagi ke pasar, kita nggak boleh main ambil aja. Misal kita udah mau beli gitu, kadang kan suka gitu ya, iya dong. kita beli sana tapi kita cuma sini gitu. Kecuali misalnya gini, bang coba ya gitu ya, jangan coba, jangan tanya dulu sampai abang yang ngangguk baru boleh diambil. Iya, enggak, saya bukan ngomong sekelibet gini, bang saya coba satu ya, terus saya bilang oh iya silakan, baru halal gitu ya. halal. Makanya kalau kakak kan pernah ke ini, lagi umroh lagi apa, pedagang suka bilang halal, artinya boleh dimakan, halal, boleh dicoba. Nanya dong. Iya, background. Kalau kan kita kan nggak tahu ya, nih Kak, kalau misalnya kita pernah melakukan hal seperti itu, kayak tadi tuh makan makanan yang bukan hak milik kita. Nah banyak yang kata ke teman-teman kan biasa nih, udah ambil aja, dia nggak bilang makan 2 piring bilang sepiring gitu ya. enggak, kayak ke rumah teman makan makanan teman misalnya, ya dia tahu, cuman kayak dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak gitu loh. Nah itu gimana tuh? Terus sama orang-orang yang kita nggak sadar kita ngambil hak orang, tapi orang itu juga nggak tahu haknya diambil, walaupun kecil-kecil gitu. Misalnya dia punya ciki, ini ada ciki di meja, coba satu, dia juga ngeliatnya oh ya udah biasa aja. Gitu loh, kayak kan banyak yang orang nggak sadar gitu. Jadi gini terus aja gimana deh, tuh hukumnya tuh? Kalau kita punya teman-teman kayak gitu, paling kalau ketemu maafin ya. Minta maaf secara general umum ya. Jadi halakan ya gitu. Kalau gua nggak sengaja gitu ya, berarti ya minta maaf. Kalau lupa, kalau sama-sama lupa semua ya kayak contoh ya, waktu SMA mana inget gitu kan, udah lupa banget itu ya, pernah berarti, sengaja nggak sengaja gitu. Ya berarti harus minta maaf juga. Ya sekarang gini, sama siapa kan, tahu teman SMP alumni. Tobat pada Allah, kemudian banyak-banyak sodako infak ya ini ya, atas untuk orang-orang dulu yang mungkin diambil haknya kita. Dengan sodako itu juga bisa mudah-mudahan. Oh itu jawabannya. Berarti niatnya sodako dan infak untuk hal-hal yang kita terlupakan gitu ya. Iya, bisa itu. Banyaklah ya, bisa. Bukan, jadi artinya ada hak-hak orang yang mungkin kita ambil tanpa sengaja karena ketidaktahuan ya Allah. Jadi mudah-mudahan pahala buat dia. Kalau kasusnya di pesantren misalnya, aduh kepepet banget, pinjem jilbabnya belum izin, pakai aja.
Iya, sebenarnya nggak boleh kan. Tapi setelah itu Nah, minta masuk maaf. kategori dosa nggak itu? Ketika ngelakuin itu pas dipakai dosanya jalan atau kayak gimana tuh? Iya. Ya Allah. Tapi dengan kata maafnya Kayaknya dia, gosok begitu. Gosok iya. tuh mengambil barang Tapi kan orang dibalikin ya. sih, bukan diambil bener-bener diambil karena kepepet misalnya kayak aduh jilbab putih nggak Kecuali ketemu, gitu. dari awal sudah ada kesepakatan. Enggak, ini enggak ada kesepakatan, emang kepepet gitu. Boleh nggak pakai dulu baru ntar ketemu pinjem jilbabnya gitu, boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah dapat kata maaf dari Ya nggak orangnya, apa-apa. Paling tidak gini, mohon maaf ya nanti kalau ini boleh ya pinjamnya kalau lagi pinjam kerudungnya kalau lagi ini ya, kalau lagi ke apa butuh ya izin awal tuh boleh. kakak mau nanya, antara adik beradik Kamu kakak beradik, sekeluarga. misalnya gimana Mi? Ibu anak. Ada anaknya misalnya perempuan, main ambil aja jilbab ibunya, main ambil aja baju ibunya tanpa izin, atau enggak kakak laki-lakinya abang masuk ngambil apa gitu yang di adiknya. Jadi gitu gimana? etikanya kalau anak mengambil barang orang tuanya itu harus izin. Oke. Tapi kalau orang tua mengambil barang anaknya nggak perlu izin, gitu ya. Iya begitu. Mau cerita nih, di masa Rasulullah itu kan ada seorang anak datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini bapakku nih kok datang ke rumah ngambil aja tuh apa aja ngambil gitu ya. Terus ini padahal pokoknya nggak suka lah ngambil juga. Terus coba panggil ayahmu gitu ya. Terus dipanggil lah bapaknya. Bener sampai anak yang adu begitu kan ya. Ya Rasul apa kata Rasulullah kepada bapaknya, bener Anda mengambil barang-barang di rumah anak-anak. Ya Rasulullah, waktu dia masih kecil aku tuh banting tulang untuk menafkahinya, hidupku tuh untuk dia ya, aku menafkahinya sampai dia tuh jadi besar begitu sampai menikah. Sekarang aku nggak sanggup lagi untuk bekerja, aku datang ke situ hanya untuk memenuhi kebutuhanku, dosa ke aku ya Rasulullah. Rasulullah mengambil kerah anaknya itu ya, anta wa malu kali abi, Wih. engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi nggak itu ya, seperti itu. Ya kalau adik beradik, kakak beradik, Kakak beradik harus izin ya. tetap Masing-masing harus kan izin ya. punya hak masing-masing, kecuali kalau saling meridhoi dan mengikhlaskan. Ini disapa dari Nulfi Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulfi apa kabar? Sehat ya? Kemudian- Mudah-mudahan keluarganya semua sehat. Amin. Alhamdulillah. Itu loh Amah Nulfi. Lu nggak tahu, Dina bilangnya nggak tahu, si kakak nggak tahu. Ada lagi Mi Sakdia Haritonga. Assalamualaikum Bu Herlini Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bersama kita? Banyak Mi, alhamdulillah. Aduh, sebutin lah satu-satu kak. Ini banyak Kita sapa ya. Oke. Disapa. Ada apa lagi nih? Yang di sini. Ada Tante Erna nih. Erna, apa kabar? Lagi ngapain? Terus tadi yang udah dijawab ya. Sebutin aja yang bersama kita ya. Banyak Mudah-mudahan. nih, kita mau ini Oh, ada Tante Ocha. Oh, Tante Ocha nih Tante Ocha. makin cantik dan solihah. Ada Sinta _ Yuliani, ada JJ Juartini, ada Trisna Ningrum _, ada Semuanya Wiwis sehat-sehat ya. 1001, ada Dewi 2803. Banyak nih, maksudnya disebutin Nggak satu. apa-apa lah, kan itu untuk gitu. ini ya, doa ya. Ada Riko Yanti Sofia, ada Itu Tante Kokoy. oh iya ya, nggak tahu nama panjangnya. Halo Tante. Ada Desvita Iskandar, ada Eni.Dwis tadi, ada Hafsoh Syahidah, ada itu Hafsoh, ada AZNZTY, itu apa tuh bacanya Mi? Ada Dobi _, ada Yusniati 0709, ada Lianawati _ Rizka, Semuanya sehat ya. ada Irma _SR, ada Akhbar Indonesia, Masya Allah. ada Firmania Yulianti, ada Karawang Kubah Lipslang, aduh ini apa, kemudian ada Reni Nuraini 77, ada Listi Yailia. Oh ini katanya assalamualaikum, gimana supaya ada suaranya Ustazah? Suaranya? Jelas ya? Jelas nggak? Suaranya nggak jelas. Oh iya. Kemudian ada Heni Alawiyah Gria Tulip, ada Dewi W 79, Semua yang bersama Amalia kita ya, Haini. mudah-mudahan sehat.
berkah, dirahmati Allah, banyak yang dibacakan Iya, ya. maaf ya yang nggak sempat dibacain. Yang banyak nggak sempat banget. dibacakan kita doakan Adanya semua. Pak Anissa Kusuma Dewe, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tante Erna warahmatullahi juga wabarakatuh. assalamualaikum. Kak Fat, Kakak Waalaikumsalam. Nabila, halo Tante. Waalaikumsalam. Oh Sama alhamdulillah sehat ya. suaranya jelas kok. Iya, ini kalau ada yang mau nanya boleh nih sebelum kita tutup. Kayaknya udah Udah mau mau sholat isya isya ya. ya. Jadi Mudah-mudahan. ini kita berharap ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, Amin. diberkahi, dirahmati, dimudahkan semua urusan kita, Amin, dilapangkan rezeki kita, diberikan kebahagiaan untuk kita semua, dikaruniakan anak cucu keturunan yang soleh solehat. Yang belum nikah semoga mendapatkan pasangan yang soleh, yang sudah menikah mendapatkan keturunan yang soleh solihat, yang sudah punya keturunan mudah-mudahan keturunannya menjadi keturunan yang soleh solihat. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan pemimpin yang beriman dan bertakwa, lingkungan yang baik, keluarga yang baik, dan mudah-mudahan nanti ketika kita sudah sampai waktunya dikaruniakan husnul khotimah. Biha ya Allah bihusnil khotimah, biha ya Allah bihusnil khotimah. Ya Kak, kita tutup. Ya, jazakumullah khairan buat semuanya yang udah hadir, ikut bergabung. Mudah-mudahan ya Allah senantiasa merahmati, memberikan kita keberkahan dalam hidup, dan kita diberi akhir yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, maaf kita juga masih banyak kekurangan. Kita nerima banget masukan. Kalau ada yang mau request pembahasan apa sama Umi, silakan boleh. Silakan boleh di komen atau bisa di inbox ya. Udah kita mau sholat nih, mau isya. Iya, mohon maaf ya dengan segala kekurangan kalau kita ada. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, mohon maaf juga kalau ada komen yang nggak kebaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.